Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Memberkati kita semua, menyertai kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin membagikan tentang judulnya adalah Yesus ini Raja Damai. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu Raja Damai. Jadi kalau mau cari damai, sebenarnya ada pada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus itu Raja Damai. Kalau orang mau damai, daerah mau damai, keluarga mau damai, ya, saudara-saudara, sebenarnya Yesus itu jawabannya. Sebab Yesus adalah Raja Damai. Pada kitab Yesaya 9 ayat 6, Yesus sudah dinubuatkan, saudara-saudara ya, mengatakan demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas baunya, namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa ayat di kitab suci mengatakan bahwa ada nubuatan bagi Yesus. Dia, saudara-saudara, Raja damai. Dia juga penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau damai, ya Bapak Ibu Saudara, damai dikatakan tidak terjadi peperangan, maksudnya ya. Entah peperangan besar, entah peperangan kecil. Saudara-saudara, itulah kuncinya bahwa orang harus dekat dengan Yesus, saudara-saudara. Orang harus tahu dan mengenal Yesus. Orang harus mengutamakan nasihat Yesus. Orang harus, saudara-saudaraku, dekat dengan Yesus atau hidup dalam perkataan Sang Raja Damai ini, saudara-saudara, supaya hidupnya damai. Ya, Bapak Ibu Saudara, supaya keluarga damai. Kalau kita dekat dengan Dia, maka kedamaian itu, saudara-saudara, akan turun kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, siapa yang menjadi raja dalam hidup kita? Ya, siapa? Ini bicara raja, bicara adalah pemerintahan, sistem dalam hidup kita ini siapa yang memerintah? Saudara, sistem dalam keluarga kita ini siapa yang memerintah? Ya, saudara, sistem dalam pelayanan kita siapa yang memerintah? Kalau kita Yesus yang memerintah, maka ada kedamaian. Bapak Ibu Saudara ya, maka ada kedamaian. Yang tidak ada kedamaian yang di luar Yesus. Ya, satu contohnya adalah Yesus lahir di dunia ini, saudara-saudara ya. Ya, yang gonjang-ganjing adalah saudara-saudaraku, di situ adalah Firaun, saudara-saudaraku. Ya, Herodes, saudara-saudara, maksud saya. Ya, saudara-saudara, yang gonjang-ganjing adalah saudara ahli-ahli Taurat, saudara. Tapi dari pihak Yesus dan pengikutnya ada damai, Bapak Ibu Saudara. Ada damai, ya, saudara-saudara. Apalagi damainya itu dinikmati, saudara-saudaraku, mungkin di hawa yang sejuk, ya, saudara-saudara. Tapi walaupun ada masalah, saudara-saudara, kalau Yesus itu tinggal dalam hidup kita, maka saudara-saudaraku kita mendapat kedamaian. Ya, ya, banyak orang menghadapi masalah, saudara-saudara, dengan situasi yang tidak damai. Tetapi ada, saudara-saudara, orang menghadapi masalah, tapi dia punya kedamaian. Dia tetap bisa tersenyum, dia tetap bisa memberkati orang, dia tetap bisa menghargai orang, dia tetap bisa mengorangkan orang. Saudara-saudara, karena ada Yesus, saudara-saudara, di dalam hidupnya. Ada damai, saudara-saudara. Ya, oleh karena itu penting sekali, saudara-saudara, kita ini merajakan Yesus.
supaya hidup kita ada damai, saudara-saudara ya. Damai itu bukan dari luar. Kalau punya uang banyak, kalau punya saudara-saudaraku mungkin sedang piknik di gunung atau di laut atau di manapun, bukan, saudara-saudara. Bukan itu, ya. Damai itu ada di dalam kita, ya, saudara-saudara, yang terpancar keluar, ya, yang terpancar bagi banyak orang sehingga orang bisa melihat ini orang beda. Ini orang punya ketentraman. Ini orang punya penguasaan diri. Ya, saudara-saudara. Dan kalau dia menghadapi situasi yang tidak menyenangkan pun senyumnya itu tetap berbeda. Karena dia ada sesuatu di dalam hatinya. Ada sesuatu di dalam batinnya. Saudara-saudara, kebanggaan, kebahagiaan orang ini tidak diukur dari apa yang situasinya, kondisinya, bukan. Tetapi ada batin yang dalam hidupnya itu mengalami kedamaian. Bapak Ibu Saudara, nah Yesus, saudara-saudaraku, mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, doa yang mendatangkan damai. Saudara-saudara, ayat Matius 6 ayat 9 sampai 10 mengatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu Saudara, ini doa yang luar biasa. Doa bagi kita untuk mendatangkan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, ya, kalau hari-hari kita mau damai sejahtera, saudara-saudara, maka kita harus mana tadi share lalu kita screen kita ya. Maka kita harus, saudara-saudaraku, berdoa seperti Yesus mengajarkan doa kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, inilah poin-poin yang perlu kita berdoa, saudara-saudara. Berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Kita berdoa tidak boleh salah, saudara-saudaraku ya. Kita tidak, saya barusan belajar tentang kitab raja-raja, saudara-saudaraku. Dan banyak mereka, saudara-saudara, tidak menjadikan Yesus sebagai raja dan punya akibat, saudara-saudara. Dan aku melihat saudara-saudara, raja-raja di situ, saudara-saudara ya, dia tidak berdoa, dia tidak mengalahkan Allah, saudara-saudaraku. Banyak sekali dewa-dewa dibangun di sana, banyak sekali Tuhan-Tuhan palsu di sana, dan itu punya akibat, saudara-saudaraku. Jadi yang pertama, saudara, kalau kita mau melihat Yesus Raja Damai, mendatangkan kedamaian dalam hidup, kita harus berdoa, saudaraku, seperti Yesus mengajarkan berdoa. Berdoalah, Bapa kami yang di surga. Berdoa kepada Allah yang benar. Berdoa kepada Sang Pemilik surga. Kemudian yang kedua adalah menguduskan nama Tuhan, saudara, dalam hidup kita. Kita tahu, saudara-saudara, panggilan hidup kita salah satunya adalah hidup kudus. Jadi kita dipanggil Tuhan untuk hidup kudus, saudara-saudaraku. Tidak ada panggilan dari yang lain, saudaraku, tentang hal ini. Kita dipanggil untuk hidup kudus karena namanya diberikan kepada kita. Jadi namanya tinggal dalam hidup kita, maka kita harus hidup kudus. Saudara-saudara, menguduskan perkataan, menguduskan pemikiran kita, menguduskan cara pandang kita, menguduskan telinga, seantero hidup kita. Kita dipanggil untuk hidup kudus, saudara-saudara. Ya, jadi itu harus melekat dalam hidup kita. Setiap waktu, setiap perjalanan hidup kita, kita menguduskan diri bagi namanya, saudara-saudaraku. Yang kedua, saudaraku, punya pengharapan dan merindukan doa yang mendatangkan kerajaan. Sebuah sistem hidup, sebuah kawasan di mana merajakan, di mana mengutamakan, di mana memberikan kekuasaan,
dalam antero hidup kita, dia Yesus, saudara-saudaraku, ya, dia Yesus yang menjadi raja. Ya, sekali lagi saya mengulangi Bapak Ibu Saudara bahwa kita mengharapkan, merindukan ya seantero kawasan hidup kita, seantero sekeliling kita, saudara-saudaraku, dijadikan Yesus yang berkuasa, dijadikan Yesus yang memerintah, dijadikan dialah rajanya. Saudara, itulah saudara-saudaraku doa yang mendatangkan kerajaan Tuhan. Dan yang keempat, saudara-saudaraku, menjadikan kehendaknya di bumi ini, saudara, di bumi ini, ya, di dalam hidup kita, di dalam aktivitas kita, di dalam sehari-harinya kita, di dalam sewaktu-waktunya kita, saudara-saudara, di bumi ini seperti di surga. Saudara-saudara, ada penyembahan, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang kekal, ada sesuatu yang menyenangkan, menggairahkan. Ya, saudara-saudara, semua itu Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengatakan, saudara-saudara, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Bapak Ibu Saudara, kita harus berdoa, saudara-saudaraku, kepada Bapa di surga. Saudara, kita harus, saudara-saudaraku, mengerti panggilan kita, namanya dia ditaruh di dalam hidup kita, supaya kita hidup kudus, supaya kita hidup suci, setiap waktu, dimanapun kita berada. Yang ketiga, kita mengharapkan selalu, merindukan selalu kerajaannya turun atas kita, yaitu kawasan hidup kita, kawasan di mana kita berada, kawasan dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Saudara, siapa yang memerintah perasaan, siapa yang memerintah pikiran, siapa yang memerintah kehendak-kehendak kita, siapa yang memerintah daging, darah, dan tulang-tulang kita. Dialah Yesus yang layak, saudara-saudaraku. Ya, yang terakhir, menjadikan saudaraku kehendaknya itu selalu jadi dalam hidup kita. Maka 4 hal ini menolong kita, saudara-saudaraku, mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan kedamaian bukan dari dunia ini, kedamaian yang dari Tuhan, kedamaian yang datang dari Yesus itu sendiri. Mari kita berdoa.